aman ahab, seseorang akan dikumpulkan dengan yang dia cintai. Hadis ini yang pertama diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari, dan yang kedua tadi diriwayatkan oleh sahabat Anas ibnu Malik. Nabi SAW dalam hadis ini bersabda, al-mar'u, seseorang, baik itu laki-laki ataupun wanita, ma'aman ahabba, akan dikumpulkan bersama yang dia cintai, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia betul-betul mencintai kekasih hatinya, yaitu kalau dia cinta kepada orang-orang yang soleh, cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, kalau cinta sama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, cinta kepada orang-orang yang fasik, ya dia akan dikumpulkan bersama mereka, wa'iyadzubillah. Tapi kalau yang dia cintai adalah orang-orang yang mencintai Allah, orang-orang yang berjalan di jalannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang ikuti Nabi Muhammad, bukan cuma sekedar ngaku cinta kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Mencintai orang yang berjalan di jalannya Nabi, ngikutin Nabi Muhammad, yaitu orang-orang yang betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia kelak akan dikumpulkan bersama orang-orang tersebut. Jadi cinta itu punya efek, cinta itu punya pengaruh. Dijelaskan oleh para ulama, walaupun amalnya nggak sama dengan amal orang yang dicintai. Karena kalau amalnya sama, dia jadi seperti orang tersebut. Ada orang cinta kepada para walinya Allah misalnya, amalnya nggak sama, tapi dia punya cinta, tapi dia juga mengikuti salah satu daripada amalan para kekasih Allah tadi, maka dia bisa dikumpulkan bersama yang dia cintai. Kalau dia ngamalkan dengan amalan yang sama, maka dia jadi seperti orang yang dia cintai, mendapatkan kedudukan seperti orang yang dia cintai. Tapi cinta ini berarti di sini punya pengaruh besar. Tapi cinta di sini perlu kita perhatikan, bukan cuma sekedar ngomong cinta ya. Kalau cuma sekedar ngomong tapi perilakunya tidak mencerminkan dirinya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada salihin, maka cintanya dusta. Jadi betul-betul cinta, bukan cinta yang dusta. Nah, kalau kita bicara masalah a'malul qulub, amalan yang letaknya di dalam hati, mungkin kalau ke orang lain kita bisa bohong. Kita ngaku cinta kepada orang lain, mungkin kita bisa bohong dan orang itu nggak tahu. Mungkin kita bisa berpura-pura mengatakan cinta, pada hakikatnya kita nggak cinta. Tapi kalau sudah urusannya sama Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia nggak bisa dusta. Ketika engkau mengaku cinta kepada orang soleh, atau kita mengaku cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka harus ada pembuktian, karena cinta itu akan menarik orang yang mencintai untuk mengikuti yang dicintai. Ketika cinta kepada seseorang, maka hendaknya mengikuti, meneladani sedikit, sebagian, atau kalau mampu keseluruhan daripada amal-amal orang yang dicintai atau sifat-sifat orang yang dicintai. Ada satu nasihat yang disampaikan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri, disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, ya ibna Adam, la yaghurrannaka qawlu man yaqul al-mar'u ma'a man ahab. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Jangan sampai engkau wahai anak cucu Adam, wahai manusia, terlena dengan ucapan yang mengucapkan al-mar'u ma'a man ahab, seseorang akan dikumpulkan dengan yang dicintai. Ini hadisnya Nabi, benar. Namun kenapa Imam Hasan Al-Basri berkata jangan sampai engkau terlena? Maksudnya jangan sampai engkau memahami hadis ini secara keliru. Yang penting saya cinta, nanti saya bisa dikumpulkan dengan orang yang saya cintai. Nah, cintamu cinta yang seperti apa? Apa cuma sekedar ngucap di lisan tanpa pembuktian? Atau jangan-jangan engkau mengatakan cinta kepada para kekasihnya Allah, tapi justru amalmu adalah amalan yang dibenci sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka dijelaskan oleh beliau, fa innaka lan talhaqal abrar illa bi a'malihim. Engkau itu enggak bisa menyusul orang-orang yang baik kecuali dengan amal perbuatan mereka. Engkau ngaku cinta kepada orang yang soleh, maka bukti daripada pengakuan itu apa? Apakah cara bicaramu sama dengan cara bicara mereka? Apakah kau meneladani sedikit daripada perbuatan mereka? Misal kau tahu orang yang soleh itu punya amalan banyak,
salah satunya adalah gemar bersedekah. Kemudian kau mencontoh gemar bersedekah. Atau orang tersebut senang dengan tahajud, bangun malam, maka kau mencontoh daripada amal perbuatannya. Nah, itu bukti cinta. Kalau cuma sekedar ngucap, maka dijelaskan sama beliau, fa innal yahuda wan nasara yuhibbuna anbiya'ahum wa laysu ma'ahum. Orang Yahudi dan orang Nasara, mereka ngaku cinta kepada para nabi-nabi mereka, tapi pada sesungguhnya mereka tidak bersama dengan para nabi-nabi mereka. Wa hadhihi isyaratun ila anna mujarrad dzalik min ghairi muwafaqatin fi ba'dil amal aw kulliha la yanfa'. Jadi kalau cuma ngaku saja tapi tidak mencontoh perilaku perbuatan, baik itu sebagian atau secara keseluruhan, maka itu nggak ada manfaatnya. Karena cuma ngaku. Karena cinta itu letaknya di hati. Cinta itu kalau betul orang ini mencintai seseorang, dia akan tertarik untuk meneladani orang yang dia cintai. Makanya kita sering dengar cinta itu butuh pengorbanan. Memang betul. Cinta itu butuh pengorbanan. Apa pengorbanan dalam cinta? Pengorbanan dalam cinta itu adalah mencintai apa yang dicintai oleh kekasihnya, walaupun pada dasarnya atau tadinya dia tidak menyukai hal tersebut. Cinta itu rela berkorban membenci sesuatu yang dibenci oleh kekasihnya, walaupun tadinya hawa nafsunya menyukai pada sesuatu yang dibenci oleh kekasihnya. Jadi dia rela berkorban mencintai apa yang dicintai oleh kekasihnya, walaupun tadinya dia nggak suka, nggak cinta, dan membenci apapun yang dibenci oleh kekasihnya, walaupun tadinya dia sangat mencintai. Dia rela mengorbankan itu karena apa? Karena kekasihnya. Itu yang dimaksud dengan cinta. Kalau sudah cinta ya bisa mencintai apa yang dicintai oleh kekasihnya. Kalau sudah cinta ya dia akan terdorong untuk meneladani kekasihnya. Itu yang disebut dengan mahabbah. Kalau cuma sekedar ngaku saja tapi perbuatannya, faktanya bertolak belakang, maka nggak bisa disebut dengan cinta. Jadi cinta yang di sini adalah cinta yang betul-betul dari dalam hati, walaupun amalnya nggak sama. Karena kalau sama ya jadi seperti orang yang dia cintai. Cinta sama orang yang soleh, amalnya sama seperti orang yang soleh, ya dia sudah masuk dalam kategori orang yang soleh. Tapi dia amalnya nggak sama, amalnya lebih jauh, lebih sedikit, tapi ngikutin, walaupun cuma sedikit, dia bisa digolongkan bersama dengan orang yang dia cintai. Itu manfaatnya cinta kepada orang-orang yang soleh, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam kitab Tathbitul Fuad, ada orang yang dulu berjalan di belakangnya Abu Yazid Al-Bustami. Saking cintanya dia, Abu Yazid jalan, itu bekas jalannya dia jalan di belakangnya. Jadi ngikutin langkahnya. Maka sama Abu Yazid Al-Bustami dikatakan apa? Andai kata kulitku ini kau pakai, bukan hanya pakaiannya kau tiru, kulitku itu kau pakai, maka itu nggak bermanfaat bagi dirimu kecuali engkau berjalan di jalanku. Kalau cinta sama orang soleh, zahirnya dicontoh bagus. Bukan berarti nggak bagus ya, tapi pada hakikatnya yang diminta supaya engkau betul-betul menunjukkan cintamu kepada orang soleh adalah engkau berjalan di jalannya, yang tak lain jalannya itu mencari keridhaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau menjelaskan kalau kita baca kitab-kitabnya salafus saleh, di situ sering kita dapati fulan akhadha an fulan, fulan mengambil daripada fulan. Maka dijelaskan oleh beliau, laisa ma'nahu annahu akhadha anhu fil kitab. Bukan berarti maknanya orang ini mengambil daripada orang tersebut sesuatu atau ilmu dari kitab, atau membaca sebuah kitab dengan orang tersebut. Jadi murid yang ngaji sama gurunya, ngambil ilmu dari kitab. Tapi yang dimaksud fulan akhadha an fulan, kata beliau, maknanya adalah innahu iqtada bihi fi siratihi bi akhlaqihi wa af'alihi wa aqwalihi. Yang dimaksud fulan akhadha an fulan adalah orang ini mengambil atau mencontoh sejarah hidup daripada orang yang diambil, baik itu akhlaknya, baik itu perbuatannya, baik itu ucapannya. Kalau ada seorang murid yang nyontoh gurunya, akhlaknya, ucapannya, perilakunya,
fa idza fa'ala dzalika fadzaka syaikhuhu wa huwa lahu murid, maka orang tersebut adalah gurunya dan dia adalah murid daripada gurunya. Jadi sebetulnya daripada kalau kita baca nasihatnya Habib Abdullah bin Abdul Haddad ini, ya kita belum pantas untuk dikatakan kita itu muridnya seorang guru, kecuali kita sudah mencontoh perilakunya guru tersebut, ucapannya guru tersebut, dan mencontoh tindak tanduk daripada guru tersebut. Kalau cuma ngaji ya dikatakan murid, tapi belum secara hakikat. Secara hakikat kalau sudah ngikutin sirahnya, ngikutin jalan hidupnya, ucapannya dicontoh, akhlaknya dicontoh, perilakunya dicontoh, maka yang seperti itu yang dicontoh adalah gurunya dan dia dianggap sebagai murid. Itu yang dimaksud dengan fulan akhadha an fulan. Jadi cinta ini pengaruhnya besar, karena cinta itu mailul qalb, condongnya hati, yang kemudian narik pemilik hati itu tadi untuk meneladani orang yang dia cintai. Lihat zaman sekarang kalau sudah ada orang cinta sama tokoh, misalnya cinta kepada fulan, maka saking cintanya dia pasti akan mengidolakan. Yang pertama kenal dulu. Jadi cinta tanpa kenal susah. Kenapa kau cinta? Karena kau kenal, sering dengar, sering lihat, sering tahu tentang kabarnya orang ini, tumbuh cinta. Kalau sudah cinta, condongnya hati ke situ, semakin kuat, jadi isyik, cinta yang mendalam, mengidolakan. Kalau sudah mengidolakan, ngikutin, dicontoh. Makanya zaman sekarang kalau ada orang cinta sama apa, penyanyi misalnya, ya cara berpakaiannya dicontoh. Cinta kepada apa, tokoh-tokoh yang terkenal, ya cara pakaiannya ditiru. Tidak ada yang nyuruh padahal. Potong rambut, ya minta rambutnya sama seperti orang yang dia cintai, tokoh yang dia cintai, padahal nggak ada yang merintah. Nah itu kerjanya hati. Hati itu kalau sudah condong kepada sesuatu, semakin dalam akan dorong pemilik hati tadi secara tidak langsung untuk bercermin dengan kekasihnya, untuk nyontoh kepada kekasihnya. Nah bayangkan kalau yang dicontoh orang-orang yang dicintai oleh Allah, beruntung. Almar'u ma'aman ahab, seseorang dikumpulkan dengan yang dia cintai. Tapi kalau yang dia cintai fusak, orang-orang ahli maksiat, orang-orang yang bahkan tidak kenal sama Allah, orang-orang yang menyekutukan Allah, bahaya, karena dia kelak akan dikumpulkan bersama yang dia cintai. Kalau yang dicintai orang-orang yang ahli maksiat, dimurkai sama Allah, jadi dia kumpul di situ. Wa iyadzubillah. Maka cinta itu penting. Kepada siapa kita mencintai, di situ kita akan berkiblat. Kalau cintanya kepada Nabi Muhammad, kepada orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW, beruntung karena akan tertarik untuk meneladani, mencontoh perilaku, mencontoh jalan mereka, yang tak lain jalan mereka adalah berjuang untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dilanjutkan